Shalom, puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Sekali lagi kita berkumpul bersama-sama untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Inilah kerinduan pribadi saya. Lewat pengajaran firman Tuhan hari ini, kita akan terus rindu untuk lebih mengenal Tuhan Yesus Kristus, lebih dekat, lebih intim dengan Tuhan kita, supaya kita rindu untuk terus dibentuk, diubah lewat kuasa firman Tuhan yang sudah tentunya akan menjadikan kita lebih mirip seperti Tuhan Yesus Kristus dari segi perwatakan kita, dari segi pemikiran kita, dari segi emosi, dari segi pembawaan diri dan tindakan-tindakan kehidupan pribadi kita. Juga supaya kita ini ada kerinduan untuk mengenal firman Tuhan dan juga untuk mematuhi dan menuruti perintah-perintah firman Tuhan. Sudah tentu kalau kita sebagai orang yang percaya sanggup mematuhi firman Tuhan, maka kita akan merasai pada penghujungnya, akan kita merasai keuntungan-keuntungan yang luar biasa sesuai dengan tindakan kita yang mau mematuhi perintah-perintah firman Tuhan. Kita berada di dalam satu siri pengajaran-pengajaran yang bertemakan saya murid Kristus, saya murid Kristus, ataupun dalam kata singkatnya dipanggil sebagai SMK. Di dalam dua pengajaran yang sebelum ini, kita sudah mula melihat tentang tajuk yang dipanggil sebagai mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Kita lihat rujukan firman Tuhan yang diambil ialah dalam buku Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai ayat 31. Markus pasal 12 ayat 29 sampai ayat 31. Hari ini merupakan pengajaran yang terakhir ataupun bahagian yang terakhir untuk tajuk yang dipanggil mengasihi Tuhan. Fokus untuk pengajaran kita hari ini ialah supaya kita lebih lagi mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus secara praktikal di dalam kehidupan pribadi kita lewat firman Tuhan dalam buku Markus pasal 12, terutamanya dalam ayat 29 sampai ayat 30. Mari kita sama-sama merujuk kepada Alkitab kita dan saya akan pimpin di dalam pembacaan Markus 12 ayat 29 sampai ayat 30. Yesus menjawab, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, dialah Tuhan yang esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Nah, ini merupakan dalam ayat 30 merupakan arahan daripada Tuhan Yesus Kristus kepada kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut, sebagai murid Kristus. Bagaimanakah harusnya kita mengasihi Tuhan kita? Kalau kita tetapkan hati kita untuk mengasihi Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus di dalam Markus 12 ayat 29 sampai ayat 30 sudah menggariskan, sudah menjelaskan cara yang sebetulnya, cara yang seharusnya bagaimana kita harus mengasihi Tuhan kita. Tujuan pengajaran hari ini ialah supaya kita melihat dalam kehidupan pribadi seharian kita, dalam segala situasi kehidupan kita, bagaimanakah kita harus mengasihi Tuhan sesuai dengan pengertian lewat perintah Tuhan Yesus Kristus dalam buku Markus pasal 12 ayat 29 hingga ayat 30 tadi. Dan pada selesai sahaja pengertian pengajaran bahagian pengertian ini, kita akan lanjut ke bahagian untuk lebih mengerti suatu contoh di mana Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kasih-Nya terhadap Bapa di surga. Dan semoga pengertian dan pengajaran kejadian di Matius 26 di Taman Getsemani yang akan kita sama-sama lihat kemudian
Diharapkan ia akan lebih lagi mempersiapkan hati kita supaya di dalam kehidupan pribadi kita kenal arahan Tuhan, kita mengerti bagaimanakah kita harus meresponi kepada Tuhan, terutamanya dalam kasih hati kita kepada Bapa kita di surga. Mari kita kembali kepada buku Markus pasal yang ke-12 ayat 29 hingga ayat 32. Bagaimanakah harus kita meresponi dalam kasih kita kepada Tuhan, kepada Bapa kita di surga, sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam buku Markus pasal 12 ayat 29 hingga 30, di mana Yesus dengan jelasnya mengatakan, kalaulah kita mengasihi Tuhan, bukan kalau, memang pun wajib, memang pun harus. Saat kita mengasihi Tuhan kita, beginilah caranya. Kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dengan seluruh kekuatan kita, dengan seluruh minda pikiran kita. Maksudnya apa? Bagaimanakah kita menunjukkan, bagaimanakah kita meresponi kepada Tuhan di dalam kasih kita terhadap Tuhan dalam kehidupan seharian kita? Ada 4 perkara yang akan disampaikan, pengajaran yang akan disampaikan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Bagaimanakah harus kita mengasihi Tuhan kita? Yang pertama, sesuai daripada buku Markus 12 ayat 29 dengan hingga ayat 30. Ia bermaksud kita ini harus mengasihi Tuhan kita lebih dari segala-galanya. Kita harus mengasihi Tuhan kita lebih dari segala-galanya. Bermaksud yang terutama, yang terpenting sekali, yang mendapat perhatian kita, yang menjadi fokus kita, bukanlah perkara lain, bukanlah pribadi yang lain, tetapi haruslah hanya Tuhan kita secara pribadi. Tuhan tidak mau kita, kedudukan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberikan anugerah kehidupan di surga nanti, suatu hari nanti bila kita sudah mati nanti. Tuhan tidak mau Dia yang mencipta kita ini kedudukannya diganti dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Kalau kita lihat dalam buku Matius pasal yang ke-10 ayat 37. Matius pasal yang ke-10 ayat 37. Mari kita lihat. Mari saya pimpin dalam pembacaan dalam buku Matius pasal yang ke-10 ayat 37. Firman Tuhan berkata begini, sesiapa yang telah mengasihi bapa atau ibunya daripada aku tidak layak menjadi pengikutku. Demikian juga sesiapa yang lebih mengasihi anak lelaki atau anak perempuannya daripada aku tidak layak menjadi pengikutku. Sangat jelas ya. Sepertinya permintaan daripada Tuhan, daripada kita untuk menunjukkan kasih kita kepada Dia sangat tinggi. Dia mewajibkan kita ini mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Matius pasal yang ke-10 mengatakan tadi, kita tidak boleh mengasihi bapa kita, ibu kita, anak-anak kita melebihi kasih kita terhadap Tuhan. Bukan bermaksud kita tidak harus mengasihi orang tua kita. Bukan bermaksud kita ini tidak mengasihi anak-anak kita. Kita harus mengasihi orang tua kita, ayah bapa kita, ibu kita. Kita harus mengasihi anak-anak kita. Tetapi yang ditekankan di dalam buku Matius pasal yang ke-10 tadi, ayat 37, lebih daripada ibu, bapa kita, anak-anak kita, sebetulnya kita harus mengasihi yang terutama sekali Tuhan kita. Memberikan pengertian bahwa Tuhan mewajibkan kita mengasihi Tuhan bukan
bukan dengan hati yang berbelah bagi, tetapi dengan hati yang sepenuhnya, dengan hati yang keseluruhannya. Nah, kita melihat dalam Matius ayat fase yang ke-10 tadi, ada orang kemungkinan tidak mengerti kenapakah Tuhan mewajibkan kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi orang tua ataupun anak-anak kita. Barulah kita ini dipanggil sebagai pengikut Kristus yang benar. Heran kan? Nah, sebenarnya begini. Tuhan tahu kalaulah kita ini sudah ada suatu ketetapan, suatu kerinduan, suatu tindakan mau mengasihi dan mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya, di mana tiada berbelah bagi. Hati kita diserahkan secara total, pemikiran kita secara total mengasihi Tuhan kita, maka sudah tentu lanjutan daripada tindakan kita mengasihi Tuhan kita, sudah pasti kita akan secara otomatis juga akan digerakkan untuk mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita, menjaga orang tua kita. Sudah pasti kita akan digerakkan untuk mengasihi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita ikut cara Tuhan, dan menjadi teladan dalam keluarga kita. Bermaksud, kalau kita mengasihi Tuhan, sudah tentu lanjutan daripada tindakan kita mengasihi Tuhan, kita akan dapat mengasihi orang tua kita lebih efektif, mengasihi anak-anak kita dengan lebih lagi berkesan. Jadi inilah permintaan yang pertama, inilah pengertian yang pertama, maksud yang coba disampaikan saat Tuhan Yesus mengatakan haruslah kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hati kita, jiwa kita, pemikiran kita, kekuatan kita. Mengasihi Tuhan dengan tidak berbelah bagi. Yang kedua, maksud Markus pasal 12 ayat 29-30 ialah begini. Saya sangat percaya maksud yang coba disampaikan oleh Tuhan Yesus saat dia meletakkan perintah yang sangat jelas supaya kita sebagai orang percaya, murid Kristus, harus mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, segenap pemikiran kita, hati kita, kekuatan kita, bermaksud kita tetap mengasihi Tuhan walaupun dalam saat penganiayaan. Tetap mengasihi Tuhan walaupun kita berhadapan dengan kesulitan. Tetap mengasihi Tuhan walaupun kita ini kerana iman percaya kita, kerana tindakan kita untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kerana kerinduan kita untuk mematuhi firman Tuhan, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, makanya dikatakan di dalam buku Matius fasa yang kelima dikatakan ada kemungkinan di mana orang yang percaya pengikut Yesus akan berhadapan dengan penderitaan ataupun penganiayaan. Seringkali penderitaan dan penganiayaan ada kekuatan untuk merosakkan kita ataupun merampaskan kasih yang ada di dalam hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita merasa kecewa, kita merasa lemah di dalam keadaan penganiayaan. Tetapi cara Yesus membangkitkan bagaimanakah harus kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap pemikiran, segenap kekuatan, mengingatkan kita bahawa dalam keadaan penderitaan pun jangan sekali-kali kita berkompromi kasih kita terhadap Tuhan Yesus Kristus. Di dalam buku Kisah Para Rasul, orang yang sanggup mengambil langkah untuk percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka ada suatu kesedaran. Mereka kenal saat mereka
mengalami kasih Tuhan Yesus, menerima anugerah keselamatan, mereka mendedahkan, mereka bakal berhadapan dengan penganiayaan. Ada kemungkinan mereka akan ditangkap. Ada kemungkinan mereka akan dipukul. Ada kemungkinan mereka akan dimasukkan ke dalam penjara. Penderitaan demi penderitaan kemungkinan mereka hadapi. Tetapi hari ini dorongan pribadi saya. Jangan kita khawatir, jangan kita takut akan penderitaan. Kita lihat dalam buku Matius pasal yang ke-5. Tuhan Yesus secara pribadi mendorong, mengingatkan kita sebagai murid Kristus bahwa berbahagialah, ataupun dalam perkataan lain, diberkatilah mereka yang dianiayai kerana Kristus Yesus, kerana kebenaran. Kerana mereka yang dianiayai ini, mereka akan diberkati secara luar biasa sekali. Benar, tidak ada seorang pun di antara kita yang mau ataupun mencari penderitaan ataupun penganiayaan. Tetapi ada kemungkinan. Tuhan Yesus sudah bilang, kalau dia secara pribadi dianiayai, dia secara pribadi melalui penderitaan, kita sebagai orang yang percaya, sebagai pengikut murid Yesus Kristus, juga tidak akan lari daripada penganiayaan. Nah, hari ini kalau kita melalui penganiayaan, penderitaan, kita pelihara kasih yang ada di dalam hati kita untuk Tuhan. Kasih itulah yang akan menjaga kita. Kasih itulah yang akan tetap menguasai kita. Kasih itulah yang akan melindungi kita. Kasih itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita lihat di dalam buku Roma pasal yang ke-8. Inilah perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dia memberikan kita suatu pengertian bahwa pelayanan pribadi dia dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, diutuskan untuk membangunkan gereja, untuk menjangkau suku bangsa. Dia berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang saya percaya cukup luar biasa. Orang-orang biasa yang tidak tetap dalam Tuhan Yesus Kristus kemungkinan sudah berputus asa, tetapi tidak dengan Paulus. Dia memberikan kita suatu pengertian bahwa kasih Tuhan di dalam diri dia kepada Tuhan Yesus, kasih yang ada di dalam diri Paulus terhadap Bapa di surga tetap hidup, tetap membara, yang tetap ada, tetap kuat di dalam pribadi dia. Kasih Paulus terhadap Tuhan tidak berubah walaupun berhadapan dengan penderitaan. Hari ini kalau kita berhadapan dengan kesulitan, kesusahan, kalau kita dianiayai, kalau kita ini berdiri benar, kita pegang pada firman Tuhan, dan kita diejek, kita diketepikan, kita tidak dipedulikan, kita diasingkan, kita dimaki, ataupun kita ini berhadapan dengan kesulitan, jangan kita tinggalkan kasih yang ada di dalam hati kita kepada Bapa di surga. Amin. Itu ialah cara yang kedua, mengasihi Tuhan walaupun dalam penderitaan, ataupun saya singkatkan dengan suatu perkataan dipanggil kasih yang berkomited. Ya, kasih yang berkomited. Jangan pula kita mengasihi Tuhan dengan seperti ini yang main-main. Waktu senang kita mengasihi, waktu susah kita tinggalkan Tuhan. Pribadi yang committed, ya pribadi yang mengasihi Tuhan dalam keadaan yang senang dan keadaan yang menderita. Yang ketiga, mengasihi Tuhan walaupun kita kemungkinan berkorban. Mengasihi Tuhan walaupun kita kemungkinan harus mati. Nah, ini yang sepertinya menguji testing kita nih. Bukannya untuk menggagalkan kita. Setiap ujian yang kita lalui ialah untuk Tuhan menunjukkan kepada kita di manakah harus kita tingkatkan kekurangan kita. Dan kalau kita lulus
ujian-ujian tersebut, maka kita akan merasakan kebaikan yang akan diberikan oleh Tuhan. Kalau kita lihat dalam buku Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat 18. Suatu kejadian 3 pribadi orang Ibrani yang dihadapkan ke penghakiman karena mereka tidak mau tunduk di hadapan berhala yang telah diperintahkan oleh raja tersebut. Dan raja tersebut memberikan amaran kepada mereka. Kalau kamu tetap tidak mau tunduk, maka kamu akan dimasukkan ke dalam menara api dan kamu pasti akan mati. Kita lihat kehidupan mereka terancam. Mereka kemungkinan berkorban, mereka kemungkinan mati. Kalaulah kita ini berada di dalam keadaan tersebut, adakah kita masih lagi tetap mau mengasihi Tuhan kita? Adakah kita ini tetap mau berdiri teguh, percaya Tuhan kita? Itulah pengikut murid Kristus yang Tuhan cari. Itulah jenis murid Kristus yang Tuhan rindu untuk bangkitkan di dalam generasi hari ini di negara kita. Kita lihat respon 3 pribadi Ibrani ini. Mereka mengatakan, kami tetap akan percaya Tuhan. Kami tetap akan percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan selamatkan. Walaupun Tuhan kami tidak selamatkan kami, tetap kami akan percaya. Nah, luar biasa sekali pengakuan mereka. Kenapa? Mereka ada suatu kekuatan untuk berbicara begini. Saya rasakan karena pada dasarnya mereka bertiga ini sudah ada suatu ketetapan. Walaupun harus berkorban, mereka tidak akan meninggalkan kasih mereka terhadap Bapa di surga. Kasih yang ketiga ini, cara yang ketiga ini yang saya boleh huraikan ialah kasih yang berkorban. Kasih yang sanggup berkorban. Yang pertama tadi, kasih yang tidak berbelah bagi. Kemudian, kasih yang committed. Yang ketiga, kasih yang sanggup berkorban. Kalau kita berhadapan dengan suatu keadaan hidup dan mati, kita ini diberikan pilihan. Sama ada kalau mau terus hidup, kita harus orang bilang menyangkal Tuhan Yesus. Kita harus melakukan sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak menyangkal Tuhan Yesus, maka kemungkinan kita akan mati. Apakah tindakan kita pada saat itu? Adakah kita masih lagi sangat-sangat mengasihi Tuhan? Adakah kita tetap bilang dengan Tuhan, Tuhan, tidak kira sama ada saya hidup atau tidak, saya akan tetap mengasihi Tuhan. Ini ialah dorongan saya kepada kita. Dalam keadaan-keadaan yang begitu pun, di mana hidup kita kemungkinan berkorban, jangan kita sanggup berani menyangkal Tuhan Yesus. Kita terus tetap mengasihi Tuhan. Saya diingatkan dalam buku Kisah Para Rasul tentang Stefanus yang dipaling batu sampai dia mati karena iman percayanya, karena dia melayani Tuhan. Dan dia tidak menyangka, dia tidak menyalahkan Tuhan, dia tetap dalam kesakitan, kematian tersebut, dia masih lagi pegang dalam iman dia. Yang saya percaya digerakkan oleh kasih Stefanus kepada Tuhan. Kita lihat dalam firman Tuhan sepertinya ada suatu penglihatan yang diterima oleh Stefanus bahwa Tuhan Yesus Kristus sepertinya di surga menerima kedatangan Stefanus ke surga. Bukankah itu suatu keuntungan kepada kita? Benar, dari segi fisikal, dari segi kekeluargaan, dari segi emosinya, perginya kita sepertinya suatu kehilangan yang besar, terutamanya kepada keluarga kita. Tetapi perginya kita, bila sudah sampai saatnya, ia akan membawa suatu keuntungan, membawa suatu kebaikan berkat yang besar untuk pribadi kita.
Maka saya mau mendorong kita yang ada di sini, pengikut Tuhan Yesus Kristus, mesti menunjukkan kepada Tuhan kita kasih yang sanggup berkorban. Kasih yang sanggup berkorban. Yang terakhir, kasih yang setia. Kasih yang setia. Maksud kasih yang setia ialah tetap kita mengasihi Tuhan walaupun kita merasakan kita ini sudah tiada kekuatan. Tiada lagi kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Tetap kita mengasihi Tuhan walaupun kita ini sepertinya sudah lemah, tiada tenaga mau maju lagi. Kemungkinan kita ini kecewa, kemungkinan kita ini melalui kelukaan, kemungkinan kita ini berhadapan dengan kegagalan, kemungkinan kita ini berhadapan dengan berbagai gunung-gunung cabaran. Tetapi kita ini walaupun lemah, tetapi kita tetap mau mengasihi Tuhan. Sepertinya ada suatu kesungguhan, kesetiaan di dalam kasih kita kepada Tuhan. Seorang suami sudah pasti diwajibkan untuk setia kepada istri dalam saat-saat yang lemah, dalam kekurangan. Seorang istri juga dalam segala kekurangan, keadaan yang lemah, yang tidak yang kita ini tetap diwajibkan untuk menunjukkan kesetiaan kita kepada suami kita. Itulah yang dicari oleh Tuhan di kalangan orang-orang yang percaya, yang memanggil diri mereka ini pengikut ataupun murid Kristus. Sebelum kita lanjut kepada bahagian yang seterusnya dalam pengajaran ini, sesuai dengan kasih yang setia yang harus kita tunjukkan, saya mau membawa perhatian kita ke dalam buku 2 Korintus pasal yang ke-12. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam buku 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan di dalam buku Korintus pasal 12 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan menjawab, "Aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu. Kerana kuasa-Ku nyata sekali pada masa kamu lemah. Oleh itu aku lebih suka membanggakan kelemahanku supaya merasakan kuasa Kristus yang melindungi aku." Ayat 10. "Aku bersukacita ketika mengalami kelemahan, hinaan, kesukaran, penganiayaan, kesusahan kerana Kristus. Aku bersukacita kerana ketika aku lemah, pada masa itulah aku mendapat kekuatan daripada Kristus." Kita lihat di sini, Paulus dalam kelemahan tetap mengasihi Tuhan. Ada sukacita. Nah, kita perhatikan cara kita meresponi kepada Tuhan sebagai murid Kristus. Bila kita menghadapi kekurangan keuangan, kita berhadapan dengan konflik, kita berhadapan dengan masalah di tempat kerja, bagaimanakah keadaan hati kita kepada Tuhan kita? Murid Kristus ialah seorang yang walaupun kita merasakan emosi kita lemah, fizikal kita lemah, tetap hati kita tidak lemah. Tetap hati kita mau mengasihi Tuhan kita. Ini ialah 4 perkara penjelasan yang saya cuba sampaikan untuk menghuraikan apa yang cuba dimaksudkan bila Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan kita dengan segenap hati kita, jiwa kita, kekuatan kita, dan pikiran kita." Seterusnya, kita mau melihat suatu contoh di dalam buku Matius 26, suatu kejadian di Taman Getsemani, bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Bapa di surga. Buku Matius pasal 26 memberikan kita suatu gambaran, 3 tindakan, 3 respon, 3 pengertian lewat kehidupan Yesus Kristus yang dijadikan sebagai suatu contoh bagaimana kita harus menuruti ataupun bagaimana harus kita ikut. Kita ini murid Kristus. Kita kepada Yesuslah yang menjadi pengajar kita, menjadi teladan kita. Jadi kita ini mau sesuaikan
hidup kita, respon kita sebagai seorang murid Kristus dengan cara Yesus Kristus meresponi kepada Bapa di surga di Taman Getsemani di dalam buku Matius 26. Kalaulah kita ni benar mengasihi Tuhan. Kalau dalam rakaman yang sebelum ini kita melihat contoh dalam buku Rut pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat 17, ya, gambaran kasih Rut, seorang pribadi wanita terhadap Naomi yang merupakan ibu mertua dia. Tetapi untuk rakaman pengajaran hari ini, kita melihat secara pribadi cara Tuhan Yesus yang menjadi contoh yang terbaik untuk kita, bagaimana dia menunjukkan kasih pribadi dia terhadap Bapa di surga. Yang kita tahu dalam Matius 26, bila Yesus Kristus masuk ke Taman Getsemani untuk berdoa, kematian dia sudah semakin dekat. Dia sudah merasai beban yang saya rasakan sungguh luar biasa sekali, yang diletakkan di atas bahu dia. Beban yang harus ditanggung oleh Tuhan Yesus, bukanlah beban yang kita sanggup tanggung. Dia tanggung dosa seluruh ciptaan, seluruh manusia. Bapa di surga sudah menentukan supaya Yesus diutuskan ke dunia ini. Barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa, tetapi memperolehi hidup yang kekal. Tetapi untuk anugerah itu diterima, dimungkinkan, telah diwajibkan bahwa Yesus Kristus harus dianiayai, disalib, dan mati di kayu salib. Bukan suatu perkara yang senang, bukan suatu perkara yang mau dilalui dengan rela hatinya untuk siapa saja, tetapi kita lihat keadaan hati Tuhan Yesus yang mengasihi Bapa di surga. 3 hal secara singkat, secara ringkas yang ada di dalam hati Tuhan Yesus yang menunjukkan dia mengasihi Tuhan, yang juga harus ada di dalam pribadi kita sebagai murid Yesus Kristus. Yang pertama, Tuhan Yesus Kristus mengutamakan tindakan komitmen ketetapan dia. Bermaksud begini, dia tetap mengasihi Bapa di surga dalam Taman Getsemani, walaupun dia tahu dia akan mati tidak lama lagi. Sesulit-sulitnya pun keadaan tersebut, dia sepertinya sudah membuat suatu ketetapan. Ia merupakan kehendaknya, the will, bahagian pilihan dia. Dia memilih untuk tetap mengasihi Bapa di surga. Seringkali kita ni sebagai murid Kristus salah faham maksud mengasihi Tuhan kita. Kita memikirkan mengasihi Tuhan ini melibatkan emosi. Oh, kalau hari ini saya merasa okey, saya bermaksud saya boleh mengasihi Tuhan. Kalau saya tidak merasa okey, maka saya tidak mau mengasihi Tuhan. Adakah kasih melibatkan emosi? Adakah kasih ditafsirkan dengan emosi? Nah, sudah tentu bukan begitu. Walaupun kemungkinan pada permulaan pertemuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, kita dijamah mungkin dari segi emosi kita merasai kasih Tuhan, kita kemungkinan menangis kerana kita disentuh, kemungkinan. Tetapi seterusnya perjalanan pribadi kita bukan lagi bergantung kepada emosi, tetapi bergantung kepada iman kita. Di sini tetap Yesus Kristus membuat suatu pilihan. Mengasihi Tuhan adalah suatu pilihan. Sama juga seperti kita mengasihi suami atau istri kita. Tidak bolehlah kita bilang, oh saya sepertinya sudah tidak rasa saya mengasihi kamu lagi. Kita bilang dengan istri, dengan suami, maka kita tidak mau. Tidak boleh begitu. Kemungkinan mereka sudah berusia, kemungkinan mereka itu sudah orang bilang berpenyakit, maka kita bilang tidak mau sudahlah saya mengasihi. Bukan begitu, Pak. Kalau kita ini sebagai anak-anak, tidak boleh pula kita ni bilang dengan orang tua kita yang sudah tua nanti, yang ada kelemahan, saya tidak lagi lah mau mengasihi kamu ni, saya tidak rasa bahwa kamu ni memang layak untuk dikasihi. Bukan begitu, Pak.
Mengasihi ini merupakan suatu pilihan. Pilihan, saya tetap mengasihi. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam Taman Getsemani. Itu yang pertama. Yang kedua, mengasihi Tuhan dalam contoh yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ialah tidak mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri. Kita lihat di Matius 26, sebetulnya Tuhan Yesus punya pilihan untuk selamatkan diri dia. Tetapi dia memilih untuk tetap mati di kayu salib. Permulaan ada pergumulan. Dia bilang dengan Bapa di surga, kalau bolehlah penderitaan ini ketepikanlah. Tetapi biarlah kehendak Tuhan dan yang disempurnakan. Kita lihat di sini, murid Kristus dalam contoh yang kita ambil daripada Yesus Kristus. Murid Kristus ialah murid yang mengasihi Tuhan, ialah pribadi yang tidak pentingkan diri sendiri, tetapi pentingkan kehendak Tuhan. Kita sanggupkan kehendak Tuhan, kita utamakan kehendak Tuhan. Kita tidak memberikan perhatian yang tekanan kepada kehendak pribadi kita. Kehendak pribadi kita ini kemungkinan boleh merosakkan kita kalau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan seringkali kehendak Tuhan itu memerlukan pengorbanan. Hanya pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ada kesanggupan untuk berkorban. Kalau kita ini tidak ada kasih terhadap Tuhan, kita mungkin sulit untuk berkorban. Jadi contoh yang kedua yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus dalam keadaan hatinya yang mengasihi Bapa di surga, dia mengutamakan kehendak Tuhan. Hari ini kita utamakan kehendak Tuhan, amin. Kehendak Tuhan, bagaimana kita tahu? Firman Tuhan. Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, kita akan tahu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan antaranya adalah mengasihi sesama sendiri, menginjili orang, berdoa, hidup benar, tekun membaca firman Tuhan. Banyak lagi kehendak Tuhan. Mustahil kita tidak tahu kehendak Tuhan kalau kita ini membaca firman Tuhan. Jadi ini adalah tindakan yang kedua yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai suatu ekspresi, sebagai suatu gambaran bahwa dia mengasihi Bapa yang di surga. Yang terakhir, Yesus kita lihat di Taman Getsemani dalam keadaan yang sulit tersebut, dalam keadaan yang lemah tersebut, dia mengasihi Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan, dia ada kesanggupan untuk melihat hati dan beban Tuhan. Dia dapat melihat hati Tuhan. Dia dapat mengerti betapa besarnya kasih Allah, kasih Bapa di surga untuk kita hari ini, untuk manusia. Dia tidak sampai hati meninggalkan, mengasingkan diri dia daripada beban ataupun hati Tuhan. Dia mau menjadi sebahagian daripada perancangan. Dia mau hati dia, orang bilang, seiras dengan hati Bapa di surga. Dia mau supaya hati dia, denyutan hati dia, gambaran saja ya, seperti denyutan hati Bapa di surga. Hari ini, murid Kristus yang mengisytiharkan, yang rindu untuk mengasihi Tuhan, kita harus mengambil masa untuk mengenal hati Tuhan untuk kita. Hati Tuhan untuk keluarga kita. Hati Tuhan untuk jiwa-jiwa yang ada di sekitaran kita. Dan sesudah kita mengenal hati Tuhan, beranikah kita ini bilang dengan Tuhan kita supaya kongsikan beban hati Tuhan dengan kita. Dan kita angkat, kita pegang beban Tuhan sedikit, isi hati Tuhan sedikit, dan kita bilang dengan Tuhan, utuslah saya. Kita lihat pada penghujungnya, Yesus bilang, kalau itulah hati Engkau Bapa, supaya keselamatan dimungkinkan, maka saya sanggup diutuskan untuk mati di kayu salib. Inilah pengajaran yang kita terima daripada contoh Yesus Kristus di Taman Getsemani. Nah, ini juga merupakan penghujung pengajaran yang bertajukan mengasihi Tuhan di dalam siri pengajaran bertemakan saya murid Kristus. Diharapkan kita akan terus mengasihi Tuhan.
Kita akan terus maju dalam kasih kita terhadap Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini ajari kami supaya kasih kami terhadap Engkau tidak berbelah bagi. Supaya kasih kami terhadap Engkau committed kasih itu. Supaya kasih kami terhadap Engkau merupakan kasih yang sanggup berkorban. Juga kasih yang tetap setia walaupun dalam keadaan yang lemah. Ajari kami, bantulah kami untuk mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap pribadi yang mengikuti pengajaran hari ini. Tuhan, luaskan daerah mereka. Biarlah tangan Engkau berada di atas hidup mereka. Lindungi mereka dari segala kecelakaan dan pekerjaan roh jahat. Dan jadikan hidup mereka berkat kepada suku-suku bangsa yang ada di sekeliling mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.